Perkenalkan, saya Iqbal Maulana Salsabila dengan NIM 1319111330111. Saya di sini berperan sebagai petugas puskesmas. Saya Putri Puji Rahayu, NIM 1319111330212. Saya berperan sebagai kontak erat 2. Ya, saya Brian Bernardin dengan NIM 1319111133013, berperan sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Yosi Dwi Mustika, NIM 1319111133027. Di sini saya berperan sebagai kontak erat 1. Halo, saya Windia Dekonita dengan NIM 1319111133028 sebagai petugas tracing COVID-19. Perkenalkan, nama saya Melati Dela Rizkiani, NIM 1319111133029. Saya berperan sebagai pasien konfirmasi COVID-19. Perkenalkan, saya Isatul Karima dengan NIM 1319111133030. Di sini saya berperan sebagai pembuat naskah. Halo, perkenalkan saya Dinda Eka Yuntias dengan NIM 131911133031. Saya di sini berperan sebagai petugas tracing COVID-19. Baik, itulah perkenalan dari kami kelompok 1. Semoga bisa menikmati video simulasi pelacakan kontak erat. Halo, selamat siang. Apakah benar ini dengan Saudara Melati Dela? Benar, dengan saya sendiri. Ini saya berbicara dengan siapa ya? Perkenalkan Mbak Melati, saya Iqbal selaku petugas puskesmas. Oh iya Mas, ada keperluan apa ya Mas? Saya baru mendapat kabar dari pihak puskesmas bahwa Mbak Melati saat ini dinyatakan konfirmasi COVID-19. Apakah hal tersebut benar, Mbak? Iya benar Mas, hasilnya baru keluar 2 hari ini. Apakah Mbak Melati melaksanakan isolasi mandiri setelah dinyatakan positif COVID? Iya Mas, setelah saya tahu positif COVID, saya langsung isolasi di kamar. Baik, langkah yang diambil Mbak Melati sudah baik ya Mbak ya. Selanjutnya, apakah Mbak Melati merasakan gejala seperti demam ataupun sesak napas, nyeri otot? Sampai saat ini sih saya masih merasakan batuk Mas, demam juga sih, tapi demamnya naik turun gitu. Terus saya juga masih tidak bisa membau. Baik Mbak Melati, karena kondisi Mbak yang sedang terkonfirmasi COVID-19, saya akan mengajarkan saya yang lain, yaitu ada Mbak Windy dan Mbak Adinda, yang selaku petugas tracing COVID-19 untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mbak Melati. Oh, petugas tracing itu bagaimana ya Mas? Jadi petugas tracing ini adalah petugas yang mendata dan melakukan pelacakan kontak erat. Nah, kontak erat ini merupakan orang yang memiliki riwayat kontak dengan Mbak Melati atau dengan kasus konfirmasi yang lainnya. Oh, begitu. Lalu bagaimana, Mas? Sebelumnya, apakah Mbak Melati bersedia untuk mengobrol dengan rekan saya? Iya, Mas, saya bersedia. Baik, silahkan Mbak Windy dan Mbak Adinda. Iya, halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Windy Audiakonita, biasa dipanggil Windy. Di sini saya tidak sendiri, saya dengan rekan saya, Mbak Adinda Eka, biasa dipanggil Mbak Dinda. Halo Mbak Windy dan Mbak Dinda. Iya, halo Mbak Melati. Seperti yang disebutkan Mas Iqbal ya, saya di sini dan rekan saya ini akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Mbak. Tujuannya ini yaitu untuk mencatat dan juga mendata terkait dengan orang-orang yang sudah memiliki kontak langsung dengan Mbak Melati sebelum hingga setelah Mbak Melati terkonfirmasi COVID-19. Oh iya Mbak, lalu bagaimana? Mungkin sebelumnya Mbak Melati bisa menceritakan sedikit bagaimana kronologi sebelum sampai saat Mbak positif COVID-19.
Jadi begini Mbak, 2 minggu yang lalu saya tuh berencana liburan dengan kedua sahabat saya karena kan sudah lama tidak bertemu karena pandemi ini. Nah saya rasa hal itu tuh oke-oke aja asalkan kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Tapi setelah 2 hari pulang dari liburan itu saya merasa tidak enak badan. Badan saya tuh meriang, panas, juga saya mulai tidak bisa membau. Akhirnya saya putuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk melakukan PCR. Nah, saat hasilnya keluar, ternyata saya dinyatakan positif COVID-19. Kemudian setelah itu saya langsung melakukan isolasi mandiri setelah tahu jika saya terkonfirmasi positif COVID-19. Baik, Mbak Melati. Selama Mbak Melati isolasi mandiri, Mbak Melati sudah bertemu secara langsung dan melakukan kontak dengan siapa saja ya, Mbak? Kalau kontak terakhir saya ya dengan kedua sahabat saya itu Mbak, dan setelah tahu kalau saya positif, saya langsung mengurangi kontak dan menjauhi semua orang agar tidak tertular. Ya, bagus sekali ya Mbak Melati atas tindakannya tersebut. Nah, karena Mbak Melati sebelum dinyatakan positif COVID hanya bertemu dengan 2 sahabat Mbak, jika Mbak Melati berkenan nih, apa boleh saya meminta nomor dan juga nama serta nomor telepon dari kedua sahabat Mbak Melati? Loh, untuk apa ya Mbak? Kan mereka tidak positif COVID seperti saya. Jadi begini Mbak Melati, kami meminta nama dan nomor telepon dari kedua sahabat Mbak Melati untuk mendata dan menghubungi mereka dengan tujuan untuk mengetahui apakah kedua sahabat Mbak Melati ini memiliki kemungkinan terpapar COVID-19 juga atau tidak gitu. Nah Mbak Melati ini tidak perlu khawatir ya, karena kami akan tetap menjaga privasi dari kedua sahabat Mbak Melati. Oh begitu ya Mbak, oke baiklah. Tolong dicatat ya Mbak. Untuk namanya yang pertama Yosi Dwi Mustika. Nomor teleponnya 081 877 234 567. Dan yang satunya yaitu Putri Puji Rahayu. Nomor teleponnya 081 345 567 780. Baik, Mbak Melati, sudah kami catat ya. Mungkin sudah bisa dicukupkan ya Mbak Dinda untuk pertanyaannya. Nah, saya rasa data-data yang sudah diberikan dapat membantu kita menghubungi kontak erat tersebut. Dan saya harap Mbak Melati bisa segera pulih ya, bisa segera dinyatakan negatif agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Baik, Mas Iqbal, saya kembalikan. Terima kasih Mbak Windy dan Mbak Adinda. Saya lanjutkan deh Mbak Melati. Oh iya Mas, silahkan. Jadi gini, saat melakukan isolasi mandiri, bagaimana kondisi suplai seperti makanan dan minuman untuk Mbak Melati sendiri? Kalau untuk makanan, alhamdulillah aman ya Mas. Di rumah ada orang tua yang menyiapkan makanan. Dan tetangga-tetangga di sini juga sejak tahu kalau saya positif, langsung inisiatif untuk membantu suplai makanan pokok. Sehingga orang tua saya tidak perlu keluar rumah dan juga dapat melakukan isolasi di rumah. Untuk orang tua Mbak Melati, apakah menunjukkan gejala COVID-19, Mbak? Kalau sampai saat ini sih tidak ada ya Mas, alhamdulillah orang tua saya juga sudah tes PCR dan hasilnya juga negatif. Baik, untuk saat ini hal-hal yang perlu dilakukan oleh Mbak Melati adalah tetap melakukan isolasi mandiri serta tetap menjaga pola makan dan pola hidup sehat ya Mbak. Isolasi mandiri dapat dilakukan selama 14 hari sejak hari pertama kali gejala muncul. Namun jika setelah 14 hari gejalanya masih berlanjut, maka isolasinya juga tetap berlanjut ya Mbak. Jangan lupa untuk menggunakan alat makan, minum, serta peralatan mandi dan mencuci sendiri ya Pak. Untuk mengurangi risiko terpapar dengan anggota keluarga yang lain juga. Oh begitu ya Mas, oke baik akan saya lakukan. Oh ya Mbak, usahakan untuk berjemur dan tetap melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Ya untuk berjemurnya ini cukup di halaman rumah saja ya. Jangan lupa untuk meminum vitamin dan obat tambahan yang telah diresepkan oleh dokter. Untuk berjemurnya ini harus setiap hari ya, Mas?
Ya Mbak, diusahakan setiap hari ya. Nantinya jika ada gejala serius seperti sesak napas, demam tinggi, ataupun nyeri dada, diharapkan untuk segera menghubungi saya agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Saya bisa menghubungi Mas Iqbal lewat mana ya, Mas? Nanti jika ada keluhan lebih lanjut bisa menghubungi via WA saja ya Mbak. Oh, begitu. Oke, Mas. Baik, bagaimana Mbak Melati? Apakah ada yang perlu disampaikan lagi? Sejauh ini mungkin itu saja, Mas. Sudah cukup dan sudah jelas. Baik Mbak, semoga informasinya bisa membantu ya. Saya harap Mbak Melati tetap melakukan isolasi mandiri dengan baik dan mengikuti jadwal tes lanjutan yang diberikan oleh dokter. Ya, sebelumnya Mbak Melati, saya dan rekan saya mengucapkan terima kasih banyak ya sudah kooperatif dalam proses pelacakan kontak erat ini. Semoga Mbak Melati segera dinyatakan negatif ya. Amin. Terima kasih Mas Iqbal dan rekan-rekan semua atas doanya. Ya, sama-sama. Kami pamit undur diri ya, Mbak. Ya. Oke, halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Apa benar ini dengan saudari Yosi Dwi Mustika? Oh iya, benar dengan saya sendiri. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan siapa ya? Ya, perkenalkan ya Mbak Yosi, nama saya Windy, selaku petugas tracing COVID-19. Oh iya Mbak, ada keperluan apa ya? Jadi Mbak Yosi, di sini saya menghubungi Mbak Yosi karena salah satu orang yang baru saja Mbak Yosi temui akhir-akhir ini terkonfirmasi COVID-19, Mbak. Astagfirullah, kalau boleh tahu siapa ya Mbak? Mohon maaf ya Mbak Yosi, untuk informasi tersebut saya tidak bisa memberikannya. Namun yang bersangkutan telah memvalidasi bahwa benar beliau bertemu dengan Mbak Yosi akhir-akhir ini. Wah, kalau begitu saya beresiko terpapar juga ya Mbak? Iya, betul sekali Mbak Yosi. Nah, dalam hal ini Mbak Yosi termasuk kategori kontak erat. Untuk itu, saya menghubungi Mbak Yosi dengan keperluan untuk memvalidasi beberapa data diri Mbak Yosi dan menanyakan beberapa pertanyaan nantinya. Saya akan tetap menjaga privasi Mbak Yosi kok. Apakah Mbak Yosi bersedia? Ya, bersedia Mbak, silahkan. Baik. Kita mulai ya Mbak Yosi, bisa disebutkan Mbak tempat tanggal lahirnya? Saya di Jombang, tanggalnya 22 Oktober 2001 Mbak. Baik, untuk alamat rumahnya Mbak Yosi, apakah benar di Jalan Demak Selatan 5, nomor 42B? Apakah betul Mbak? Ya, betul Mbak. Baik, saya lanjut ya Mbak. Apakah Mbak Yosi memiliki riwayat COVID-19 sebelumnya? Saya rasa tidak Mbak. Baik, Mbak Yosi, apakah akhir-akhir ini Mbak Yosi mengalami gejala COVID-19? Mbak Yosi sekarang bagaimana ya keadaannya? Apakah mengalami seperti batuk, demam, ataupun sesak nafas? Saya akhir-akhir ini tuh batuk sih Mbak, demam juga kemarin. Tapi setelah saya minum paracetamol itu demamnya sedikit menurun. Terus radang juga, tapi beberapa hari yang lalu juga sudah minum vitamin dan sekarang itu sudah mendingan. Baik, sudah berapa lama ya Mbak Yosi hal itu dirasakan? Sudah semingguan ini sepertinya. Baik Mbak Yosi, apakah Mbak Yosi sudah melakukan pemeriksaan ke dokter atau pelayanan kesehatan terdekat? Belum Mbak, karena menurut saya gejalanya ini sudah mendingan kan setelah saya minum paracetamol dan vitamin itu, dan gejalanya itu juga tidak mengganggu aktivitas saya, jadi saya rasa nggak usah lah pergi ke dokter. Ya, jadi begini Mbak Yosi, mengingat Mbak Yosi ini kan merupakan kontak erat ya, bisa jadi gejala tersebut mengarah ke COVID-19 Mbak. Nah, untuk itu Mbak Yosi harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari ke depan ya Mbak. Dan juga Mbak Yosi diharapkan untuk mengurangi kontak dengan orang di sekitar Mbak Yosi. Nah, kalau boleh tahu Mbak Yosi ini tinggal bersama siapa saja Mbak ya di rumah? Saat ini saya tinggal bersama adik saya, Mbak.
Apakah memungkinkan bagi Mbak Yosi untuk melakukan isolasi mandiri di rumah? Memungkinkan kok Mbak, karena kamar adik saya dan saya ini beda lantai. Oke, baik Mbak Yosi. Untuk mekanisme isolasi mandiri akan disampaikan oleh rekan saya ya, yakni Mas Iqbal, selaku perwakilan dari petugas puskesmas. Mungkin rekan saya juga akan menanyakan beberapa hal dan juga pertanyaan nih kepada Mbak Yosi. Apakah Mbak Yosi bersedia? Ya, bersedia Mbak. Baik, akan saya sambungkan ya ke Mas Iqbal. Ya, halo Mas Iqbal, apakah sudah tersambung? Ya, halo Mbak Windy, sudah. Ya, selamat siang Mas Iqbal, gimana nih kabarnya? Ya, selamat siang Mbak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik Mas Iqbal. Di sini sudah ada Mbak Yosi. Beliau merupakan kontak erat sehingga memerlukan isolasi mandiri. Untuk gejala yang dirasakan Mbak Yosi ini berupa batuk, demam, dan juga sakit tenggorokan nih Mas. Mungkin dari Mas Iqbal ada yang ingin disampaikan kepada Mbak Yosi, silakan. Oke, terima kasih informasinya Mbak Windy. Halo, selamat siang Mbak Yosi. Iya, selamat siang Mas. Baik, untuk itu tindakan yang perlu Mbak Yosi lakukan adalah isolasi mandiri di rumah selama 14 hari ke depan, G. Selama isolasi juga Mbak Yosi perlu untuk tetap menjaga kesehatan dengan minum vitamin dan makan makanan bergizi. Tidak lupa Mbak Yosi perlu untuk memisahkan alat makan, minum, serta alat mandi untuk mengurangi risiko terpapar bagi orang-orang di sekitar Mbak Yosi. Oh, berarti saya harus menyiapkan keperluan saya sendiri ya Mas? Betul sekali Mbak Yosi. Begitu juga untuk baju yang dipakai oleh Mbak Yosi pada saat akan dicuci. Harap dipisah dengan cucian yang lain ya Mbak. Oh, baik Mas. Mungkin ada lagi yang harus saya lakukan pada saat melakukan isolasi mandiri? Selanjutnya, jika memungkinkan untuk berjemur, Mbak Yosi bisa berjemur juga ya Mbak di halaman rumah, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker dan juga menjaga jarak. Oke, siap Mas. Pesan saya, jika nanti gejala yang dirasakan oleh Mbak Yosi semakin berat, bisa menghubungi saya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Mbak. Baik Mas. Mas Iqbal bisa dihubunginya lewat apa ya? Bisa via WA saja Mbak, untuk nomornya bisa dicatat. Oh iya, sebentar. Saya ambil catatan dulu. Baik, boleh disebutkan 08, Mas nomornya? 0823 Iya. 3523 Iya. 4744. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Windy. Silahkan Mbak. Ya, wah, terima kasih banyak ya Mas Iqbal. Bagaimana nih Mbak Yosi, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Saya rasa sudah cukup jelas Mbak. Baik Mbak Yosi, kedepannya saya akan memantau kondisi dari Mbak Yosi ya. Mungkin sekitar 3 atau 4 hari lagi akan saya hubungi lagi Mbak. Jadi mohon untuk selalu mengaktifkan ponselnya ya Mbak Yosi, agar kami lebih mudah untuk menghubungi Mbak Yosi. Baik Mbak, ponsel saya selalu aktif kok. Ya, bagus sekali. Baik Mbak Yosi, saya rasa percakapan kita siang ini sudah selesai ya Mbak. Semoga kedepannya Mbak Yosi keadaannya lebih membaik dan Mbak Yosi tidak mengalami gejala lain yang lebih berat. Amin, amin. Terima kasih ya Mbak Windy dan Mas Iqbal atas saran-sarannya. Terima kasih kembali Mbak Yosi. Ya, Mbak Yosi, terima kasih sudah bekerja sama baik dengan kami. Kami akhiri ya Mbak Yosi. Ya Mbak. Ya, kami tutup ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang, perkenalkan saya Dinda Eka, bisa dipanggil Dinda. Sebelumnya, apa benar ini dengan Mbak Putri Puji Rahayu? Selamat siang, iya benar saya Putri. Mohon maaf, tapi saya tidak punya teman yang bernama Adinda. Iya Mbak, mungkin Mbak Putri memang tidak mengenal saya ya, karena ini baru pertama kali saya menghubungi Mbak Putri. Oh begitu ya Mbak, ada perlu apa ya Mbak Dinda menghubungi saya?
Jadi begini Mbak Putri, saya adalah salah satu petugas tracing COVID-19. Maaf, sebelumnya petugas tracing itu apa ya Mbak? Saya baru dengar. Jadi begini Mbak, petugas tracing COVID-19 ini merupakan petugas yang nantinya akan mendata dan mencatat terkait orang-orang yang memiliki kontak erat atau kontak langsung dengan pasien yang telah terkonfirmasi COVID-19. Loh, tapi Mbak, saya kan nggak kena COVID. Iya Mbak, saya di sini menghubungi Mbak Putri karena salah satu orang yang baru saja Mbak Putri temui akhir-akhir ini baru saja terkonfirmasi COVID-19. Loh, siapa Mbak emangnya yang kena COVID? Mohon maaf sekali ya Mbak Putri, tapi saya tidak bisa memberikan informasi terkait siapa yang sedang terkonfirmasi COVID-19 tersebut. Namun yang bersangkutan ini telah memvalidasi bahwa Mbak Putri memang akhir-akhir ini telah melakukan interaksi dengan beliau. Oh, begitu. Iya Mbak, gak apa-apa kok. Kalau gitu, apa bisa ya Mbak saya ikutan terpapar COVID juga? Untuk resiko terpapar COVID, kemungkinan bisa ya Mbak. Dalam hal tersebut, Mbak Putri ini dikategorikan sebagai kontak erat, di mana kontak erat ini merupakan orang yang telah berinteraksi dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19. Untuk itu, saya perlu memvalidasi beberapa data diri dari Mbak Putri dan menanyakan beberapa pertanyaan. Untuk privasi sendiri, Mbak Putri ini tidak perlu khawatir ya Mbak, karena sebisa mungkin saya akan menjaga privasi Mbak Putri dengan baik. Sebelumnya, apakah Mbak Putri bersedia? Ya Mbak, saya bersedia. Baik, pertama-tama saya ingin mendata terkait data diri dari Mbak Putri ya. Nama lengkapnya Putri Puji Rahayu. Apa benar Mbak? Iya, benar Mbak. Baik, sebelumnya bisa disebutkan tempat tanggal lahirnya? Sidoarjo, 13 Januari 2002. Baik, untuk alamat tinggal saat ini? Untuk alamatnya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 di Sidoarjo. Baik, saya lanjut ya Mbak. Sebelumnya apakah Mbak Putri memiliki riwayat terpapar atau terkena COVID-19 sebelumnya? Tidak ada Mbak, Alhamdulillah saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Lalu untuk keluarga Mbak Putri, apa ada yang pernah terkena COVID-19 sebelumnya? Alhamdulillah keluarga juga tidak ada yang pernah kena Mbak. Alhamdulillah. Baik, untuk kondisi Mbak Putri saat ini bagaimana ya Mbak? Apakah ada gejala seperti demam, batuk, nyeri dada, ataupun sesak nafas? Yang saya rasakan saat ini sih nggak ada sih Mbak, Alhamdulillah sehat-sehat aja gitu rasanya. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu, mengingat karena Mbak Putri ini masuk ke dalam kategori kontak erat, saya sangat berharap Mbak Putri ini bisa melakukan karantina mandiri selama 14 hari ke depan ya Mbak ya, dan juga mengurangi kontak dengan orang di sekitar Mbak Putri terlebih dahulu. Tapi saya kan nggak ada tanda dan gejala COVID. Kenapa saya harus melakukan karantina juga? Memang betul Mbak Putri ini tidak menunjukkan tanda dan gejala COVID-19 ini ya Mbak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan Mbak Putri terpapar COVID-19 ini tinggi ya Mbak. Hanya saja Mbak Putri ini mungkin tidak disertai gejala. Gitu. Bagaimana Mbak Putri? Apakah bisa diterima saran dari saya untuk melakukan karantina mandiri? Gitu. Oke lah, bisa saya terima dan akan saya lakukan seperti apa yang Mbak sarankan. Baik. Selanjutnya untuk mekanisme karantina mandiri akan disampaikan oleh rekan saya Mas Iqbal ya Mbak, selaku perwakilan dari Puskesmas. Mungkin rekan saya nantinya juga akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mbak Putri. Apakah Mbak Putri bersedia? Ya Mbak, saya bersedia. Halo, selamat siang Mas Iqbal. Gimana kabarnya? Ya, halo, selamat siang Mbak Dinda. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Mas Iqbal. Di sini ada Mbak Putri. Beliau ini merupakan kontak erat sehingga memerlukan karantina mandiri. Untuk Mbak Putri ini, alhamdulillah sampai saat ini tidak menunjukkan tanda dan gejala dari COVID-19 ya Mas. Mungkin Mas Iqbal ada yang disampaikan kepada Mbak Putri? Baik, terima kasih Mbak Dinda untuk informasinya.
Halo, selamat siang Mbak Putri. Ya, selamat siang juga Mas Iqbal. Saya ingin memastikan kembali terkait informasi yang diberikan oleh rekan saya tadi. Apakah benar Mbak Putri tidak memiliki gejala seperti demam, nyeri dada, dan sesak napas? Iya, benar Mas. Baik, selanjutnya tindakan yang perlu Mbak Putri lakukan adalah karantina mandiri. Nah, karantina mandiri ini dilakukan dengan cara tidak keluar rumah selama 14 hari ke depan. Meskipun tidak menunjukkan adanya gejala apapun, Mbak Putri tetap harus menjaga pola makan dan juga kesehatannya ya Mbak. Selain itu, tetap menjaga jarak dengan keluarga di rumah. Sebelumnya, Mbak Putri tinggal bersama siapa saja ya di rumah? Saya tinggal dengan orang tua sama adik saya, Mas. Untuk tidur, apakah sekamar dengan adiknya? Iya, Mas. Emangnya kenapa ya, Mas? Nggak boleh ya? Ya, untuk saat ini Mbak Putri tidurnya terpisah dulu ya Mbak dengan adiknya. Karena selama karantina ini dianjurkan untuk menjaga jarak dengan orang di sekitar Mbak Putri terlebih dahulu. Baik, Mas, kalau gitu. Lalu kalau mau beraktivitas di rumah, gimana ya? Untuk aktivitas tetap boleh Mbak Putri, asalkan Mbak Putri tetap menerapkan protokol kesehatan ya Mbak. Selain itu, untuk pemakaian peralatan makan, minum, mencuci tangan, mencuci pakaian, serta mandi, sebaiknya dipisahkan dengan anggota keluarga yang lain ya Mbak. Oke, Mas. Apa ada lagi yang bisa saya lakukan selain itu? Jika memungkinkan, Mbak Putri bisa berjemur. Mungkin di teras rumahnya Mbak Putri, atau di mana tempat yang sekiranya itu terkena oleh panas matahari. Tapi jangan lupa untuk selalu melakukan protokol kesehatan ya Mbak. Oke, Mas. Pesan saya, jika nanti ada gejala yang dirasakan seperti demam, nyeri dada, dan sakit tenggorokan, hingga sesak napas, Mbak Putri bisa menghubungi saya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Mbak. Bagaimana Mbak Putri, apakah ada yang dirasa kurang paham atau ingin ditanyakan? Sudah jelas, Mas. Tapi kalau mau menghubungi Mas Iqbal, gimana ya, Mas? Bisa lewat WA saja Mbak Putri. Untuk nomornya bisa dicatat. Oke, sebentar, Mas. Berapa, Mas, nomornya? 0823 Ya. 3523 Ya. 4744. Ya. Oke, saya ulang ya, Mas. 0823 3523 4744. Iya, Mbak Putri, sudah benar. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Adinda. Silahkan Mbak Adinda. Baik, Mas Iqbal, terima kasih banyak ya atas saran-saran yang diberikan kepada Mbak Putri. Mbak Putri, untuk selanjutnya mungkin sekitar 3 atau 4 hari lagi akan saya hubungi ya Mbak. Mohon kepada Mbak Putri ini untuk selalu mengaktifkan handphone atau ponselnya agar kami lebih mudah untuk menghubungi Mbak Putri kembali. Baik, Mbak, saya usahakan agar saya selalu dekat dengan ponsel saya. Baik, Mbak Putri, saya rasa percakapan kita pada siang hari ini sudah selesai ya. Semoga kedepannya keadaan Mbak Putri tetap baik dan tidak menunjukkan gejala lain atau gejala apapun yang lebih berat. Amin. Terima kasih juga buat Mbak Dinda dan Mas Iqbal atas semua sarannya. Iya, Mbak Putri, terima kasih kembali. Baik, saya dan Mas Iqbal pamit undur diri terlebih dahulu ya Mbak Putri. Terima kasih. Assalamualaikum.